Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagi-Mu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagi-Mu, oh Tuhanku, atas segala rahmat
hadapan kasih ekologis yang terkasih dan para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik dan Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo, PR, melalui dan bersama Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 17. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah, ya Tuhan, pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, Dikau andalan hidupku. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, Dikau andalan hidupku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar, demi nama-Mu yang kudus. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, Tuhan selalu besertaku sampai akhir zaman. Pengasih, Tuhan Maha Pengampun,
di kau andalan hidupku. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, di kau andalan hidupku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar demi nama-Mu yang kudus. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, Tuhan selalu besertaku sampai akhir zaman. Tuhan, Dikaulah gembalaku, Kaulah andalanku. Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita semua untuk percaya kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Allah yang memberikan masa depan dalam keabadian yang penuh dengan sukacita melalui kebangkitan dan hidup. Itulah yang disampaikan kepada kita dalam bacaan dari kitab Kedua Makabe bab 7 ayat 1-2, bab 9 sampai ayat 14. Mazmur tanggapan juga menunjukkan kepada kita iman yang serupa, yakni iman kepada Allah yang selalu memberikan kepuasan bagi kita. Pada waktu kita bangun, kita puas dengan wajah Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita. Dalam bacaan yang pertama, kepuasan wajah Allah itu dinyatakan melalui sikap iman yang tidak takut untuk menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan cobaan, bahkan hukuman yang mendatangkan kematian sekalipun, membuat penulis kitab Makabe yakin bahwa Raja semesta alam akan membangkitkan kami untuk kehidupan yang kekal, menghadapi kekuasaan yang keji, kejam, bengis, dan menghabisi siapa saja yang berpegang pada iman dan kebenaran. Sebagai orang beriman, keluarga Makabe percaya Allah adalah sumber kehidupan, sehingga hukuman-hukuman yang mematikan secara manusiawi tidak membuat mereka gentar, apalagi lalu menjadi ingkar terhadap iman. Hal yang sama ditunjukkan kepada kita melalui Injil oleh Yesus sendiri, bahwa Allah adalah Allah orang-orang hidup, bukan Allah orang-orang mati. Dan kita diundang untuk menaruh satu-satunya pengharapan kita akan kehidupan abadi, ialah di dalam Allah yang telah menebus kita dalam diri Yesus Kristus. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang kedua kepada umat di Tesalonika, dalam suratnya yang kedua, Santo Paulus meneguhkan iman mereka
dan mengatakan, semoga Tuhan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Santo Paulus mengingatkan kita, saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik kepada kita. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Santo Paulus juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, saya ingin mengambil contoh yang hari-hari ini menjadi keprihatinan kita, menjadi keprihatinan banyak orang, yakni peristiwa yang menimpa almarhum Paulus Iwan Budi Prasetyo. Almarhum Paulus Iwan Budi Prasetyo adalah ASN, Bapenda Semarang, yang dibunuh dan dimutilasi sehari sebelum memberikan keterangan terkait dugaan korupsi kasus hibah tanah di Mijen, Semarang. Kurang lebih pada tahun 2010 kasus ini. Dan Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo dipanggil sebagai salah satu saksi kunci untuk peristiwa ini. Namun apa yang terjadi? Ternyata beliau mengalami nasib tragis. Sehari sebelum memberikan kesaksian, dia sudah dinyatakan hilang oleh keluarga dan ditemukan sudah dalam keadaan tubuhnya terbakar, dimutilasi, bahkan sangat menyedihkan, mohon maaf, sampai hari ini kepalanya pun belum ditemukan. Suatu peristiwa yang barbar, sadis, yang dilakukan oleh orang yang tidak beradab, bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya menghadapi peristiwa ini yang sampai hari ini belum jelas siapa pelakunya. Dan polisi masih bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus ini. Salah satu putrinya, yakni Saudari Saras, menulis surat kepada Bapak Presiden Jokowi, memohon agar almarhum yang sudah meninggal dan menyisakan ketidakadilan bagi keluarga juga bagi masyarakat, maka segera diusut tuntas kasus ini. Keadilan ditegakkan. Dan disinilah kita dipanggil untuk percaya kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Mungkin kita mengalami peristiwa yang mengerikan, seperti yang dihadapi oleh keluarga Makabe, seperti yang dihadapi oleh almarhum Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo dan keluarganya. Kita mengalami peristiwa-peristiwa itu, namun kita tetap percaya bahwa Allah sumber kehidupan memberikan yang terbaik dan keadilan kepada kita. Apa yang ditulis oleh Saudari Saras, salah satu putri dari almarhum Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo, membuat saya sangat terharu. Beliau mengatakan, berdasarkan urean-urean yang dijelaskan tentang kronologi dan peristiwa yang terjadi, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, berkenan untuk memberikan perhatian lebih kepada kejadian yang menimpa keluarga kami. Kami sebelumnya adalah keluarga yang harmonis, yang penuh kehangatan. Bagi keluarga, almarhum adalah sosok kepala keluarga yang penuh tanggung jawab, bijaksana dan penyayang. Namun beliau mengalami peristiwa yang tragis itu. Saras menulis, kepergian almarhum di tangan makhluk yang dinamakan manusia penuh keserakahan, yang tidak bisa menggunakan akal budi dan hati nuraninya, sungguh menjadi pukulan berat bagi kami keluarga yang ditinggalkan.
Bahkan sampai saat ini, bagian kepala almarhum yang merupakan representasi wajah yang tiap hari kami lihat dan yang selamanya akan kami kenang, belum dapat ditemukan. Saat ini, hanya keadilan yang bisa kami harapkan. Kami percaya bahwa saat ini, tim gabungan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah masih berupaya keras untuk menuntaskan kasus kematian almarhum. Namun di tengah upaya tersebut, masih banyak menemukan kendala karena dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam kasus pembunuhan ini yang diduga dari oknum TNI. Itulah sebabnya Saras menulis kepada Bapak Presiden dengan kata-kata yang baik dalam kerendahan hati dan menyampaikan permohonannya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kami keluarga korban memohon agar kasus yang diduga melibatkan oknum alat negara tersebut dikawal dan diselesaikan seadil-adilnya. Sudah 2 bulan kasus ini masih bergulir dan para pelaku belum bisa diadili sebagaimana mestinya. Kami dengan hormat memohon agar kasus ini bisa dituntaskan tanpa intervensi dari berbagai pihak yang ingin menutupi kesalahan keji para pelaku. Saras masih menulis, mohon untuk dilihat kepedihan keluarga almarhum Bapak Presiden. Saat ini yang bisa membuat kami kuat untuk terus menjalani kehidupan selanjutnya, hanya melihat para pelaku bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatan biadab mereka terhadap nyawa berharga almarhum. Bersama dengan ini, kami mohon Bapak Presiden Joko Widodo dapat memberikan arahan kepada jajaran menteri, kepala lembaga yang terkait untuk menyelesaikan kasus hukum, baik yang melibatkan almarhum berkenaan dengan pemeriksaan polisi sebelum wafatnya almarhum, maupun yang berkaitan dengan dugaan penghilangan nyawa almarhum, guna menemukan pelaku tindak pidana sebagaimana diduga telah dilakukan. Membaca seruan ini, kita diingatkan akan keberanian keluarga Makabe yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, apapun risiko yang harus dihadapi. Mari kita bawa dalam doa-doa kita dan dukungan empati, bela rasa dan solidaritas kita untuk keluarga almarhum Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo. Semoga istri dan keempat putri-putranya, termasuk yang masih di taman kanak-kanak, tetap diberi kekuatan menghadapi peristiwa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah yang selalu membela kami dalam memperjuangkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Kau berkati secara khusus keluarga Bapak almarhum Paulus Iwan Budi Prasetyo yang mengalami nasib tragis, kematian dalam kekerasan dan mutilasi, dan kasusnya sedang diusut oleh pihak-pihak yang berwenang. Semoga keadilan ditegakkan dalam peristiwa ini. Kau berkati para aparatur negara, wabil khusus pihak kepolisian yang bekerja keras untuk mengungkap kasus ini seadil-adilnya. Kau berkati mereka semua, Kau jaga kami, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan kejahatan. Kau berkati kami semua, Kau jamah yang sakit, Kau pulihkan sehat seperti sedia kala, Kau kuatkan yang lemah, Kau mantapkan yang ragu-ragu, dan Engkau menyempurnakan sukacita kami dalam iman, harapan, dan kasih dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia sepanjang segala masa. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mosi-mosi. Tuhan, ku bersyukur padamu atas segala rahmat-Mu, kasih setiamu selalu menyertai hidupku. Tuhan, ku bersyukur padamu atas karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap langkahku. Tuhan, ku bersyukur padamu karena perlindungan-Mu dalam karya pelayanan bagi gereja dan bangsa. Tuhan, ku bersyukur padamu atas karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap langkahku. Tuhan, ku bersyukur padamu karena perlindungan-Mu dalam karya pelayanan bagi gereja dan bangsa. Amin. Amin. Amin.
peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam